Halo guys, aku akan menjelaskan dampak dari aplikasi keuangan negara untuk experience lebih baik. Aku harap kalian menggunakan earphone kalian ya. Ketika mendengar kata keuangan negara, apa yang ada di pikiran Anda semua? Utang, investasi negara, atau bahkan korupsi? Tapi pada kesempatan kali ini, saya tidak akan membahas tentang itu, melainkan membahas tentang bagaimana itu bekerja. Berbicara tentang bekerja, atau bagaimana keuangan negara itu berjalan, bagaimana pengelolaan keuangan itu berjalan, tentu harus menerapkan suatu sistem. Tentu kita mengharapkan sistem yang terbaik untuk keuangan negara. Namun, mari kita flashback sedikit. Bagaimana sistem keuangan yang baik? Ada yang bisa mengira-ngira? Tentu, sistem yang digunakan masih sistem yang sangat manual. Bagaimanakah sistem yang manual itu? Tentunya, setiap sudut kantor dipenuhi oleh kertas-kertas. Tumpukan kertas, pergi ke sudut kantor satu, tumpukan kertas. Tumpukan kertas lagi. Nah, tentu hal ini menimbulkan dampak yang sangat besar. Salah satunya, lingkungan. Lingkungan tercemar. Kertas berasal dari pohon. Pohon yang ditebang tidak terhingga untuk menghasilkan kertas. Padahal, di kantor, kertas tersebut akan terbuang dan malah akan mencemari lingkungan. Setelah itu, apakah dampak yang lain? Tentu berdampak bagi internal kantor, khususnya bagi para pegawai. Melihat tumpukan kertas ketika baru datang di kantor, tentu akan membuat pegawai sangat stres, sehingga kinerja yang dihasilkan selama setengah 8 sampai jam 5 sore tentu sangat minimal. Mari kita bayangkan jika sistem itu masih diterapkan sampai sekarang. Di mana-mana ada kertas. Mengurus perizinan kertas. Mencetak SPM kertas, SP2D kertas. Di Indonesia, beribu-ribu satker ada. Tentunya kertas yang dihasilkan juga sangat banyak. Oke, sekarang kita meninggalkan kisah flashback tersebut. Tahun demi tahun, teknologi berkembang. Tentunya, teknologi ini berdampak bagi Indonesia, khususnya bagi pengelolaan keuangan negara. Apakah dampaknya? Ya, tentu adalah timbulnya aplikasi atau terciptanya aplikasi untuk mengelola keuangan negara. Pertanyaannya, bagaimanakah perkembangan aplikasi itu hingga saat ini, dan apa dampak memberikan aplikasi itu terhadap pengelolaan keuangan negara? Pertama-tama kita membahas dari lingkungan makro atau lingkup yang biasa. Salah satu dampak dari lingkup makro adalah misalnya melakukan transfer dana desa. Pemerintah pusat tidak perlu lagi mengantar segepok atau sekoper duit atau uang ke desa, ke masing desa di Indonesia. Pemerintah pusat cukup mentransfer dan tentu menggunakan aplikasi untuk mereport semua transaksi tersebut, sehingga pengelolaan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dapat terjamin. Itu dari lingkup makro. Sekarang kita ke lingkup yang lebih kecil lagi atau lingkup yang lebih sempit lagi. Pada saat ini, saya mengikuti atau saya menjalankan masa praktik kerja lapangan di PK Instan kampus sendiri atau kampus tercinta.
Meskipun PKL ini dilaksanakan secara full daring atau online dari tempat atau dari rumah masing-masing, tapi itu tidak menyurutkan semangat saya. Namun kali ini saya tidak membicarakan atau belum membicarakan tentang bagaimana PKL secara daring. Namun saya ingin membicarakan apa dampak penggunaan aplikasi tersebut, aplikasi keuangan negara bagi PKN instan. Selama semester 5 ini saya mendapat mata kuliah praktik aplikasi keuangan negara. Beberapa aplikasi yang masih familiar karena baru saja diujikan adalah aplikasi SAS, persediaan Simak BMN, dan Saiba. Sekarang tentunya sudah ada aplikasi Sakti yang mencakup semua aplikasi-aplikasi tersebut. Namun pada semester ini saya masih belum mempelajarinya, tapi tidak sampai di situ. Saya akan membahas aplikasi-aplikasi tersebut, mulai dari SAS sampai Saiba. Penerapan aplikasi ini di PKN instan tentu memberikan dampak yang sangat positif. Misalnya tentang akuntansi. Akuntansi tentu berhubungan dengan pencatatan, transaksi-transaksi, dan laporan keuangan. Nah, aplikasi apakah yang berhubungan dengan akuntansi? Apakah SAS, persediaan, Saiba, atau Simak BMN? Ya, itu adalah Saiba. Apa sih dampak yang diberikan Saiba bagi PKN instan? Ya, tentunya PKN instan tidak perlu lagi menggunakan buku tulis atau buku panjang untuk mencatat transaksi. Misalnya PKN instan baru membeli printer, para pegawai tidak perlu lagi mencatat printer atau aset debit kredit, melainkan pegawai yang berwenang hanya perlu menggunakan aplikasi Saiba, mencatat, dan tidak perlu takut kertasnya tergigit oleh rayap atau apapun itu. Semua sudah terrecord di sistem, yaitu Saiba, dan kapan saja pegawai ingin membuka, pasti dibuka dengan gampang. Tapi jika dicatat dengan kertas, tentu akan susah mencarinya lagi. Oke, berangkat dari situ tentu ada hal-hal lain yang sangat berdampak. PKN instan mungkin orang-orang mendengarnya ya tentang pendidikan, tentang kuliah. Namun PKN instan itu merupakan suatu satker BLU, tentu mempunyai aset. Sama seperti akuntansi, pencatatan aset tidak perlu lagi di dalam buku, tapi hanya perlu di aplikasi, yaitu aplikasi persediaan. Pegawai hanya mencatat, atau selain persediaan, tentu bisa mencatat di aplikasi sendiri. Persediaan itu khusus barang-barang yang ya di bawah kapitalisasi mungkin, seperti obat-obatan juga, seperti alat tulis. Namun untuk kapitalisasi yang memenuhi kapitalisasi tentu menggunakan aplikasi Simak BMN. Misalnya PKN instan punya tanah atau bangunan yang ingin disewakan. Selain itu ada juga aplikasi SAS yang terdiri dari beberapa modul PPK, PPP, PPSPM, bendara pengeluaran, atau Saiba. Ya, ini tentunya berhubungan dengan pencairan UP atau transaksi UP. Nah, dari beberapa pengalaman saya dari aplikasi tersebut, tentu kita ingin mengambil kesimpulan apakah aplikasi ini benar-benar berdampak bagi PKN instan. Ya, menurut saya sangat-sangat berdampak. Bayangkan jika PKN instan tidak menerapkan aplikasi tersebut. Tentu PKN instan tidak akan berkembang seperti saat ini. Malah PKN instan akan mengalami ketertinggalan dari beberapa satker atau satker BLU lainnya. Oleh sebab itu, penerapan aplikasi ini atau penggunaan aplikasi ini merupakan
pilihan yang sangat tepat yang diambil oleh PKN STEM. Nah, tentunya saya sangat berterima kasih kepada mata kuliah praktik aplikasi keuangan negara ini, karena mata kuliah ini membukakan jalan pikiran saya bahwa satker-satker di pemerintahan saat ini tidak lagi menggunakan kertas atau sistem manual. Itu merupakan sistem yang diterapkan zaman dulu. Jadi intinya berkat mata kuliah ini, saya sadar betapa sangat pentingnya menerapkan aplikasi keuangan negara bagi setiap satker pemerintahan, mulai dari tingkatan yang paling tinggi atau tingkatan yang paling strategis hingga tingkatan yang paling bawah. Karena penting sekali untuk memantau atau memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara harus on the track. Karena kalau pengelolaan keuangan negara on the track, maka dampak yang dihasilkan tentu juga sangat baik. Karena pengelolaan keuangan negara merupakan suatu hal yang sangat krusial bagi pemerintahan Indonesia. Apalagi pengelolaan keuangan negara berdampak bagi pembangunan, bagi ekonomi, bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Mungkin saat ini saya belum bisa membuat peraturan untuk bagaimana mengelola keuangan negara. Tapi berkat mata kuliah ini saya sadar dan bisa belajar bagaimana mengelola keuangan negara itu tidak lagi menggunakan sistem yang terdahulu, tapi menggunakan sistem yang sekarang yaitu menggunakan aplikasi. Tentunya penerapan ini harus didukung oleh SDM yang berkualitas. Oleh sebab itu saya masih terus belajar agar nantinya jika saya ditempatkan di kantor dapat menerapkan dan menjalankan aplikasi ini untuk tetap menjaga pengelolaan negara, tetap mengawal pengelolaan keuangan negara, dan tetap memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara masih on the track. Kemudian harapan saya ketika mengabdi pada negara nanti, ketika lulus dari PKN STEM, tentunya adalah menjalankan aplikasi ini dengan baik. Karena selama 1 tahun atau selama 2 semester saya sudah mencoba mempelajarinya, dan mudah-mudahan saya dapat menerapkannya nanti atau menjalankannya dengan baik agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti korupsi. Berhubungan dengan itu, saya juga berusaha agar menjaga integritas tentunya ketika mengabdi kepada negara dengan menerapkan nilai Kementerian Keuangan, salah satunya adalah integritas dan tidak melakukan tindakan korupsi. Sekian presentasi dari saya. Mungkin presentasi saya masih sangat kurang, masih jauh dari kata sempurna, tapi saya harap para pendengar atau penonton bisa menangkap nilainya atau menyerap nilai-nilai yang ingin saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih, saya Raspo Dora. Saya berharap kita masih dalam keadaan sehat, stay healthy, tetap jaga jarak, tetap mematuhi protokol kesehatan, dan tetap mengawal keuangan negara. Sekian dan terima kasih.